Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus imam tetap dan sesepuh kita Al-Mukarram Haji Jumli dan Ketua DKM Bapak Bambang serta jajarannya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh pengurus Masjid Al-Ittihad. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran serta diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, berkah dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti salat berjamaah Isya dan sekaligus salat sunat tarawih. Ya alhamdulillah malam hari ini malam ke-18 di malam Ahad bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini wabil khusus bisa istiqomah menuntaskan malam bulan suci Ramadan dengan qiyamul lailnya, dengan salat sunat tarawih sampai akhir bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat, para tabi'in juga pengikutnya, insyaallah kepada kita semua yang istiqomah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumil akhir kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi bahwa keutamaan kita melaksanakan sholat sunat tarawih di malam ini atau malam ke-18, dalam kitab Durratun Nasihin disampaikan bahwa siapa yang melaksanakan sholat sunat tarawih di malam ke-18 maka Allah memberikan keridhoannya kepada kita dan memberikan ridhonya untuk kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Maka patut bersyukur malam hari ini kita bisa melaksanakan qiyamul lail ini, dan harapannya kita semua bisa tuntas di malam-malam bulan suci Ramadan melaksanakan sholat sunat tarawih. Karena masih banyak saudara-saudara kita, bahkan tetangga dekat mungkin di luaran sana yang masih sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Alhamdulillah kita masih bisa memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani rahimakumullah, sudah kita maklumi bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh keistimewaan, bulan di mana kita memperbanyak kebaikan. Intensitas ibadah kita itu ditingkatkan, tidak hanya melaksanakan sholat wajib saja atau ibadah-ibadah wajib, namun sholat sunat pun kita kejar karena pahalanya yang luar biasa. Yang tadinya mungkin tidak pernah sholat berjamaah, alhamdulillah rahmat Allah turunkan kepada kita sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Namun demikian, selain daripada kita bisa meningkatkan intensitas ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, tentu harapan Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini yang sudah kita maklumi bersama bahwa tujuan
yang paling penting untuk kita, Allah memerintahkan puasa di bulan suci Ramadan ini untuk membentuk kita menjadi karakter pribadi yang bertakwa secara personal atau secara sosial. Jadi pembentukan pribadi yang takwa secara personal, pribadi masing-masing, dan Allah inginkan kita menjadi orang yang takwa secara sosial. La'allakum tattaqun. Di ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang disampaikan dalam firman Allah itu, puasa Allah gunakan kata asyam, yang berarti maknanya tidak hanya sekedar kita menahan lapar haus saja, tetapi kita puasakan seluruh anggota tubuh ini agar kita bisa menjadi lebih dewasa dalam rohani dan spiritual kita. Namun demikian, selain daripada kita puasa dengan cara menahan lapar dan haus, kemudian kita mempuasakan seluruh anggota tubuh dari mulai mata melihat sesuatu yang diridhoi Allah, tangan bergerak untuk sesuatu yang diridhoi Allah, begitupun langkah semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam kebaikan-kebaikan itu tentunya ada beberapa golongan tentunya yang dimana bulan suci Ramadan ini dia terhalang daripada kebaikan-kebaikan itu, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Dan ini kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 golongan orang yang terhindar atau terputus kebaikannya di bulan suci Ramadan. Yang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Kemudian di tangga mimbar pertama Rasul ucapkan amin, tangga kedua Rasul ucapkan amin, dan tangga yang ketiga Rasul pun ucapkan amin. Setelah beliau selesai memberikan nasihat di atas mimbar tersebut, kemudian turun dan salah satu sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, tidak sebiasanya engkau mengucapkan seperti itu." Lalu ditanya, "Kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dialami waktu beliau ini naik mimbar dari tangga pertama sampai tangga ketiga. "Wahai sahabatku, pada waktu aku naik mimbar, aku mengangkat kakiku ke tangga yang pertama ini, bahwa malaikat Jibril ini datang kepadaku. Kata malaikat Jibril, Allah akan melaknat orang yang jika ia menemui bulan suci Ramadan namun tidak diampuni dosa-dosanya, namun ia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala." Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa bulan suci Ramadan ini ibadah kita tidak hanya siang, tetapi dilengkapi dengan ibadah malam yang kita sebut qiyamul lail, atau yang disebut dengan qiyamul lail menurut Imam An-Nawawi, al-muradu bi qiyamil lail as-salatut tarawih. Yang dimaksudkan salat qiyamul lail di bulan suci Ramadan adalah salat tarawih. Jadi puasa ini diiringi dengan salat sunat tarawih. Malamnya qiyamul lail, siangnya kita melaksanakan puasa. Jadi ibadahnya ini satu paket. Jadi inilah orang yang mungkin yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia puasa di siang hari, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail. Maka mereka adalah salah satu orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah qiyamul lail sampai tuntas sampai hari terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, laknat Allah, kata malaikat Jibril kepada Rasul, laknat Allah akan diberikan kepada orang yang apabila disebutkan namamu ya Muhammad, mereka tidak mengucapkan sholawat kepadamu. Kemudian Rasul mengaminkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Dan yang ketiga adalah laknat bagi orang yang apabila mereka punya kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, namun mereka tidak bisa berbuat baik, tidak menjadikan wasilah mereka untuk masuk ke dalam surga. Artinya orang yang masih mempunyai orang tua atau salah satu di antara mereka, mereka tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua yang setelah meninggal? Maka caranya adalah mendoakan dengan cara berziarah atau mengirimkan al-fatihah untuk keluarga dan orang tua kita. Maka itulah 3 golongan yang ketika bulan suci Ramadan ini terhindar, terputus, bahkan tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan.
Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita sudah masuk di malam 18, ada sekira 2 pekan lagi ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kita sehingga kita bisa istiqomah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita dapat meraih kebaikan-kebaikan bulan suci Ramadan dan tentunya membentuk kita menjadi karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.